Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama saya Maureen Lumempo dan Bersama saya Ferdi Guhuku. dan di saat ini juga kita sudah kehadiran narasumber kita, Kak Kristi Lonto yang akhir-akhir ini sedang viral. Viral. Lagi viral. Apa ini? Heboh apa Viral ini? apa ini sebenarnya? Mungkin boleh sapa dulu Tribuners. Oke. Halo Tribuner, salam kenal. Saya Kristi Lonto. Iya. Oke, ini orang so tahu pasti karena ini Memang caleg. meledak ini. Boom. Boom. Karena Oke, apa? nah ini Tribuners sebagai penolongan ya. Memang ini Kristi ini dari kemarin ya, tepatnya kemarin ya, sempat Kemarin. viral karena membuat surat terbuka Surat ya. terbuka. Surat terbuka ditujukan kepada KPU ya, Kota Manado. KPU Kota Kota Manado Manado. karena ini ada fenomena tiba-tiba suaranya ini hilang. Suara hilang. Nah, dari ratusan menjadi puluhan ya, Kristi ya. Ya, betul. Nol di tengahnya hilang. Ini akhirnya Kristi membuat surat terbuka lewat video ya, dan Betul. sudah viral. Banyak juga pendukung-pendukung membagikan. Nah, Yes. di hari ini kita akan bincang-bincang kenapa sampai suaranya itu bisa hilang. Dan Mungkin bagaimana awal ceritanya bisa ketahuan hilang ini bagaimana? Iya, oke. betul. Oke, dan kita Boleh, juga mungkin bahas juga terkait dengan kenapa dia memilih untuk terjun ke politik, karena sempat cerita Kristi ini cita-citanya sebenarnya ingin jadi dosen ya, kalau tidak Iya. salah ya, juga sudah S2 juga dan Iya. sudah selesai di S2 dan cita-citanya ingin dosen, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik, nanti diceritakan, tiba-tiba terjun Kenapa tertarik ke politik, ke politik. Iya, betul. Oke. Mungkin Gitu. langsung aja. Sip. Silakan deh. Oke, Mungkin. Kristi mungkin ini awalnya ini seperti apa, Kristi? Boleh dijelaskan dulu sedikit pada Tribuners terkait dengan suara Kristi ini yang tiba-tiba ini hilang gitu, dari ratusan tiba-tiba jadi puluhan. Mungkin boleh dijelaskan dulu awalnya siapa yang lapor, apakah saksi atau ya, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Tribun Manado karena ini media pertama yang mewawancari saya Oke. terkait hal yang lagi viral. Tapi yang mau wawancara masih banyak. Iya, abis ini. Jadi ya Tribun media pertama yang saya kunjungi untuk hari ini. Memang hal ini krusial sekali ya Kak Ferdi dan juga Maureen, karena suara hilang ini baru saya ketahui kemarin pagi. Jadi memang ada pendukung yang menghubungi kami dan memberikan bukti-bukti berupa printan data tertulis yang dimana suara berubah dari 901 menjadi 91. Terus peringkat dari kedua turun menjadi peringkat 6. Dan ternyata bukti itu juga didukung dari video yang disiarkan secara langsung di akun resmi KPU Kota Manado. Jadi ya melihat bukti-bukti yang disertakan, saya pikir ini bukanlah berita hoax. Nah, jadi disitulah awal mula diketahui ternyata suara hilang, peringkat juga turun gitu. Jadi kemana ini selisih 810 suara yang seharusnya ada tapi tiba-tiba pergi dan tak kembali. Berarti Tapi memang- akhirnya kembali. Tapi memang berarti awalnya sempat ragu dengan berita itu. Maksudnya ada hoax atau tidak ada kepastian begitu. Ya namanya kalau berita kan tentunya kita orang harus cross check, validasi lagi. Nah, makanya saya minta bukti dari pernyataan verbal, minta bukti data, dan ternyata bukti itu ada, bahkan disiarkan di akun resmi memang KPU Kota Manado. Jadinya dari situlah kita mulai melakukan investigasi, membahas dengan DPC Gerindra Manado, dan akhirnya melanjutkan semua proses ini. Oke, nah terakhir kapan cek suaranya? Apakah itu dari 900 901 ya? 901. Berubah menjadi 91. 91. Nah, untuk terakhir kapan cek itu berubah datanya? Kemarin. Kemarin langsung berubah ya? Kemarin langsung berubah. Jadi sebenarnya kan rapat itu sudah berlangsung dari hari Minggu. Oke. Dan sampai data tertulis di hasil D1 memang suara masih 901. Oke. Total Singkil dan Mapangat. Tapi ternyata tiba-tiba ketika pembacaan itu berubah kan, dibacakan 91 peringkat ke-6. Nah, dari situlah saya diberitahu dari pendukung. Kalaupun kami tidak teliti, pastinya ini jadi miss, gitu kan. Oh iya, oke. Nah, terus Kristi ini kan yang kalau kita lihat ya, karena dari data yang ada ini kan yang bertanggung jawabkan KPU. Nah, apakah sampai saat ini
ada permintaan maaf langsung dari KPU atau seperti apa? Klarifikasi Iya, gitu. klarifikasi karena ini juga kan tanggung jawab mereka. Suara hilang Iya. satu pun itu kan berharga Berharga, sebenarnya. betul sekali. Nah, Apalagi ini seperti ada apa? Iya, ini 800 ratusan ya. Sepuluh. Ya. Sampai saat ini sangat disayangkan KPU Kota Manado belum ada menghubungi saya secara Oke. pribadi, secara langsung, baik itu via telepon, chat, ataupun bertemu, dan tidak ada klarifikasi dan juga permintaan maaf. Karena yang suara hilang ini suara caleg, bukan suara partai. Gitu. Oke. Jadi itu suara pribadi yang diberikan masyarakat spesifik untuk caleg nomor urut 1, dalam hal ini saya sendiri gitu. Jadi memang belum ada permintaan maaf apapun dari KPU, dan saya hanya melihat berita saja yang beredar Oke. gitu. Ada klarifikasi Iya. berita, tapi tidak disampaikan langsung. Secara Iya, langsung ya. betul. Nah, itu klarifikasi kalau kita sempat lihat ya, Kakak, kemarin juga ada beberapa media yang menulis dan dipanggil mungkin dalam press release kegiatan. Itu katanya masalah ini karena ada typo kata kesalahan Kesalahan tulis. Nah, gimana tanggapannya Kristi? Tentunya hal ini sangat disayangkan Kak Ferdi dan Oke. Mauren, karena tentunya KPU itu sebelum mereka bertugas pasti ada uji kompetensi. Oke. Dan KPU itu lembaga independen kan, orang tahu bersama. Pastinya dengan hal kesalahan pengetikan ini membuat para caleg, kader, ataupun masyarakat itu bertanya, apa bisa KPU itu dinyatakan punya kredibilitas dan integritas? Oke. Karena tentunya kesalahan pengetikan ini sangat fatal. Satu suara pun sangat berharga. Apalagi ini 810 yang hilang. 800. Kalau misalkan dikatakan salah ketik ya, 901 misalkan typo, nolnya hilang. Menurut saya belum bisa terima karena peringkat juga berubah. Oke. Dari peringkat 2 jadi peringkat Peringkat ke-6. enam, ya. Jadi itu yang sangat disayangkan. Tapi ya puji Tuhan, setelah kasus ini mulai viral dan saya memberikan surat terbuka kepada KPU, KPU juga dengan cepat ya merespon, menanggapi berita ini dan memberikan surat pemberitahuan bahwa sudah mengembalikan suara yang sempat hilang kemarin. Tapi memang tidak disampaikan secara langsung kepada saya. Saya hanya menerima berita-berita yang beredar. Oke. Begitu. Jadi memang disayangkan itu ya, karena jadi polemik yang bisa menimbulkan pertanyaan juga bagi Iya, masyarakat. betul. Betul. Nah, terus saat ini gimana? Kan sempat hilang, pastinya kan pendukung bertanya-tanya kan, apalagi Iya. masyarakat itu gimana? Tidak ada respon dari para pendukung sendiri terkait dengan suara hilang ini? Jadi memang para pendukung yang orang beri nama komunitas BCL, BCL. Besti Kristilonto. Oh, BCL. Jadi Besti biar mudah Kristilonto. diingat, BCL, kan oke. orang punya artis tuh Oke, BCL. oke, Jadi oke. orang bikin singkatan unik Besti Kristilonto ini sangat antusias sekali karena memang dalam kontestasi politik ini saya mengambil tindakan menolak politik uang. Jadi 900 suara yang diberikan masyarakat untuk saya itu adalah suara murni yang diberikan dengan integritas. Jadi satu suara pun sangat disayangkan kalau sampai hilang, karena ini adalah masyarakat yang harus kita berdayakan, kita pelihara supaya ini politik di periode-periode berikut akan bekerja sama, baik caleg maupun masyarakat, dua-dua menolak politik uang. Jadi ini suara murni, Suara Kak murni. Ferdi dan Mauren. Jadi sangat sayang 810 hilang. Jadi orang-orang ini yang meminta greget saya ya. greget, ayo Kristi, orang laporkan atau orang viralkan. Tapi ya saya melapor lebih dulu ke partai tentunya. Nah, oke. Nah, oke, Chris, ini 900 ini suara yang banyak tentunya ya. Iya. Ini juga pasti pengaruh ya kepada Iya, partai. Nah, ini turun juga ingin tanya ini, Chris. Tentunya saat ini belum ada pelantikan, betul ya? Belum. Iya, Tapi belum. dilihat dari usaha dan kinerja, apakah sampai saat ini puas dengan apa yang Kristi lakukan terkait Dikerjakan dengan oke, hasilnya. dengan hasil yang ada saat ini? Ya. Tentunya yang pertama mesti bersyukur ya toh Kak, karena ini pengalaman pertama saya masuk politik dan tiba-tiba Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi salah satu caleg
dan boleh mengambil integritas, tidak mengikut arus yang memang saat ini gempar dengan politik uang. Tentunya itu langkah yang sulit untuk orang pertama yang baru masuk dunia politik, tidak punya keluarga yang background pejabat atau orang tua mantan wali kota atau lain sebagainya, dan mengambil tindakan ini. Tapi 901 masyarakat mempercayakan suaranya kepada saya. Jadi itu yang sangat saya syukuri dan saya apresiasi setinggi-tingginya. Makanya dengan hilangnya ini 810 kemarin, saya berjuang untuk mengembalikan. Puji Tuhan KPU langsung merespon dan mengembalikan suara yang katanya salah ketik gitu. Kembali lagi ke situ ya. Nah, jadi Kak Kristi, bagaimana boleh mungkin cerita bagaimana terus kan anti politik uang atau money politik, bagaimana kemudian bisa merebut hati masyarakat 901 suara ini? Pertama tentunya orang pendekatan secara heart to heart. Torang pe moto orang Sulut apa sih tahu? Timo tahu. Torang hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Jadinya saya berusaha setiap sosialisasi ini memanusiakan setiap masyarakat yang dikunjungi. Jadi saya bangun hubungan emosional yang dekat. Nomor handphone saya pun terbuka untuk umum, siapa saja bisa telepon, bisa chat atau berhubungan secara langsung, dan memberikan program-program yang senantiasanya akan saya jalankan ketika terpilih. Pada saat itu saya memprogramkan dan memberikan komitmen seperti itu. Jadi memang hampir setiap hari selama masa sosialisasi, masa kampanye, kita turun lapangan. Bahkan hari Minggu pun kita pakai untuk sosialisasi ataupun safari dari gereja ke gereja. Jadi memang tanpa henti ingin mengenal masyarakat. Itu dulu tujuannya. Kalau orang tidak mau mengenal masyarakat, mungkin orang tidak akan tahu kebutuhannya apa. Jadi itu yang saya lakukan, dan memang banyak program-program yang dibuat khususnya di bidang kesehatan, UMKM, pendidikan, dan di bidang pelatihan-pelatihan gratis, karena memang kan seperti Kak Ferdi bilang suka jadi dosen. Dan memang dari dulu terjun di dunia pendidikan dan organisasi sosial, jadi sangat gemar dengan dunia ini gitu. Mungkin boleh cerita sedikit aktivitas mungkin sebelum join politik. Aktivitasnya apa, terus kenapa bisa terjun ke politik? Apa yang membuat tertarik begitu? Boleh. Jadi sebenarnya 10 tahun terakhir itu sejak lulus SMA merantau ke Jakarta. Dari S1 lanjut S2 kerja memang sudah di Jakarta, tapi persis tahun 2016 itu pertama kalinya saya join di organisasi sosial mengajar anak-anak jalanan di daerah Jakarta Utara. Jadi itu di bawah kolong jembatan, rumah yang cuman berdiri dari kardus-kardus. Nah, disitulah tempat saya mengajar. Dari situlah timbul sisi humanis dari seorang Kristi. Ya mungkin kalau di Manado orang jarang tuh lihat pemandangan seperti itu. Dan saat itu saya lihat sempat kaget karena gap ekonomi tinggi sekali. Di sebelah kiri orang boleh lihat gedung-gedung tinggi, sebelah yang sisi yang lain orang lihat orang-orang rumah cuma berdiri dari dus. Akhirnya dari situlah saya mulai join di organisasi sosial, pendidikan, dan 2020 pun masuk di dunia pendidikan yang inklusif. Jadi saya bersama dengan teman-teman disabilitas membangun platform edukasi inklusif namanya Union House Indonesia. Jadi mengajar teman-teman disabilitas dan non-disabilitas. Melatih skill ada 4 bidang: public speaking, UMKM, mental health, dan juga podcasting. Jadi ya seperti hari ini. Tapi yang running semuanya itu teman-teman disabilitas, lebih banyak tunanetra. Iya, karena memang untuk teman disabilitas netra lebih aksesibel kalau untuk teknologi. Gitu. Nah, Kris, ini ketika masuk, karena tadi juga sempat bilang ingin jadi dosen ya. Nah, ketika sekarang sudah terjun, gimana Kris? Apakah masih akan terus memperjuangkan ini untuk terus jadi seorang politisi ke depan, atau akan dari sini sudah akan jadi dosen aja, atau seperti apa? Kita orang penasaran ini. Jadi kalau dosen sebenarnya dari 2020 jadi dosen tamu di beberapa univ. Tapi univ di luar kayak UPH, Gunadarma, ada satu univ negeri, Universitas Surabaya. Nah, kalau untuk menjadi politisi saya sudah mulai sangat tertarik dengan dunia ini semenjak mencalonkan diri sebagai caleg, karena saya melihat ternyata banyak sekali kebutuhan masyarakat yang perlu disentuh.
Dan saya pikir program-program yang sudah saya lakukan sebelum pencalonan bisa saya masifkan gitu di masyarakat jika orang duduk di bangku legislatif ataupun di bangku eksekutif, karena pasti lebih cepat tuh orang mau menjalin kolaborasi masuk dengan di sistem pemerintah gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan Kak Tidak menutup untuk kemungkinan. tetap berkarir di dunia ini, karena memang saat ini juga puji Tuhan dari partai mempercayakan jadi sekretaris organisasi sayap Satria, dan itu pun organisasi sayap dari Gerindra yang fokusnya ke aksi sosial, kayak kalau ada bencana alam atau kebakaran. Nah makanya sepanjang pencalonan kemarin banyak turun juga, karena ada beberapa di Mapangat dan di Singkil ada rumah warga yang kebakaran karena korslet, atau di depan rumah dorang bajol bensin kong ada terjadi kekeliruan akhirnya terbakar. Nah disitulah organisasi sayap ini turun membantu masyarakat begitu. Oke. Kak Kristi ini juga kita lihat aktif di media sosial, kan? Iya, banyak aktif ya. Lumayan Nah, aktif. ini bagaimana supaya misalkan Kak Kristi menjaga terus apa ya? Stabilitas lah bisa Hubungan dibilang. elektabilitas atau hubungan Dengan masyarakat. dengan masyarakat begitu. Ya tentunya media sosial ini bukan kehidupan yang orang jalani seperti setiap hari kan. Jadi saya rasa dengan cara membangun hubungan ya memberikan konten-konten yang positif, boleh menjalin relasi juga, karena masa pencalonan ini Mauren dan Kak Ferdi banyak sekali masyarakat yang meminta saya untuk berkunjung ke daerahnya melalui medsos. Karena kan kalau mungkin orang pakai flyer, brosur, nggak mungkin tersebar secara luas. Tapi karena ada media sosial, masyarakat lebih kenal. Tapi tentunya orang nggak cuma mau kenal di dunia maya. Akhirnya orang panggil tatap muka, tapi jalurnya lewat medsos. Jadi ya saya harap hubungan yang sudah terjalin selama ini tetap terjaga sampai nantinya begitu. Tetap dipupuk. Tadi pupuk. Jadi rencananya ini untuk dosen gimana? Kan dosen Tidak dosen menutup, tamu Oke. tetap. Tapi masih bisa kalau dipanggil ya. Kalau ada kalau yang dosen tamu universitas tetap. di Manado yang tawarkan Kris ini Iya, aja. boleh. Boleh ya. Tapi boleh. dosen negeri yang memang tidak bisa. Kalau Oke. orang mau jadi PNS kan harus iya, bebas iya, dari, iya. nggak boleh jadi anggota partai. Tapi kalau cuma dosen-dosen Dosen tamu di gitu. sekolah swasta itu sangat bisa. Disiplin ilmunya apa sih Kris untuk S2? Kalau S1 di mana? Terus S2 disiplin ilmunya? Kalau payungnya memang ekonomi, tapi Ekonomi. kalau spesifikasinya kalau S1 itu accounting, S2-nya creative marketing. Dan karena ada ambil sertifikat public speaking, jadinya mengajar juga di dunia public speaking Oke. begitu. Itu juga yang bikin aktif di media sosial ya. Iya. Oke. Nah, Kris ini pendatang baru di dunia politik. Iya, betul. Nah, ini melihat fenomena, Kris. Sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang alergi dengan politik. Alergi dengan politik, dan kebanyakan kalau yang kita lihat itu orang-orang sebenarnya yang belum masuk di dunia politik tapi berkomentar seperti itu. Nah, sekarang karena mungkin Kristi sudah di dalam di dunia politik ya, sudah berkolaborasi dengan banyak orang, terus juga masuk juga di Terjun partai. langsung Mungkin ke pantai. boleh di-share ke anak muda yang menyaksikan ini dunia politik ini seperti ini, tidak seburuk yang teman-teman. Ada mungkin positif, ada negatif. Mungkin boleh di-share. Betul. Kalau menurut saya sebenarnya semua dunia itu, baik dunia kerjaan, dunia media juga pasti ada plus dan minus semuanya. Dan memang saya pun dulu bagian dari anak muda itu, Kak Ferdi. Oke. Termasuk anak muda yang anti dengan politik. Politik ya, itu. Tapi puji Tuhannya saya bertemu dengan rumah, artinya partai ini yang punya visi yang sama. Karena ketika mau join politik, saya dipinang dari Partai Gerindra. Jadi dipinang, didatangi ke langsung. rumah Oke. untuk mendaftarkan diri sebagai caleg. Bahkan sudah dibawa sampai formulirnya. Gitu. Jadi tinggal tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi karena saya termasuk dulu yang berpikir politik itu hanya berbicara tentang uang, jadinya saya waktu itu diskusi dengan para simpatisan ini bahwa saya mau maju asal satu mendukung visi untuk tidak money politik dan tidak punya agenda mahar politik. Nah, puji Tuhannya memang Partai Gerindra tidak mempraktekkan hal itu. Dan itulah yang membuat mindset saya berubah. Ternyata politik ada juga kok yang punya integritas. Asal mulai juga dari diri sendiri tentunya, ya kan? Kalau orang mau mulai satu langkah, pastinya langkah-langkah yang lain akan mengikuti. Jadi jangan takut buat anak-anak muda yang mau terjun politik. Terjun politik, soalnya yang masuk di dalam. Iya. Oke. Nah,
Kak Kristi, kalau misalkan mengenai ya kasus yang dialami ini ya baru-baru ini, dari Kak Kristi sendiri mungkin ada apa ya masukan ya untuk penyelenggara pemilu ke depan seperti apa? Masukannya yang pertama memang kompetensi, kredibilitas dan integritas itu harus dipupuk dengan kuat, karena satu kesalahan saja itu bisa mengurangi kepercayaan masyarakat tentunya. Karena memang ini satu suara yang hilang sangat sensitif, ya kan? Karena orang-orang yang mencalonkan diri tentunya untuk menjadi wakil rakyat ini sudah berdarah-darah ini selama masa kampanye untuk membuat yang tidak singkat juga. Yang tidak singkat ya. Betul. Tentunya untuk menarik perhatian masyarakat dan membuat masyarakat percaya itu bukanlah perkara yang mudah. Jadi saya harap dari pihak penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu dan semua aparat yang terkait, memang tetap mempertahankan kompetensi, kredibilitas dan juga integritasnya, supaya memang akan banyak juga anak-anak muda yang sadar akan politik dan peduli terhadap politik dan akhirnya berdampak ke masyarakat tentunya, dan tidak akan takut untuk masuk ke dunia ini, dan supaya juga pemilu ini tidak terlalu berlarut-larut. Kalau sudah ditetapkan A yang menang dengan segala kejujuran, integritas, dan pengawalan yang ketat, saya yakin dan percaya pemilu-pemilu berikutnya akan lebih baik dan lebih lancar lagi tanpa trust issue dari masyarakat gitu. Ini kan untuk masalah pleno masih ya, untuk tingkat kabupaten sudah, ini tingkat provinsi sementara. Betul. Selesai provinsi kan nanti tidak lama lagi akan dilantik. Nah, Kris, betul. Kalau nanti Tuhan belum mempercayakan untuk duduk mewakili rakyat Kota Manado secara khususnya di dapil ya, dapil yang sementara, mungkin aktivitas apa yang akan dilanjutkan, Kris, kalau memang belum dikasih kesempatan oleh Tuhan ini untuk memimpin? Mungkin akan apa yang akan dilakukan? Mungkin yang pertama, mungkin yang kedua, supaya langsung dijawab. Yang kedua mungkin, Kris, mengukur dari kekuatan Kristi ya, dari itu 900 itu untuk tidak money politik itu banyak bagi kita, 900 lebih itu banyak, suara banyak. Nah ini ke depan kalau ada kesempatan lagi kan, caleg dulu nanti ke depan ini Kristi mengukur ini kesempatan ini apa yang akan Kristi lakukan supaya ini 900 ini tidak lari, justru akan tambah suaranya, akan lebih banyak, berlimpah ya dari 900 mungkin apa ya akan dilakukan? Iya, jadi memang selama masa sosialisasi itu kan program yang dibagikan ke masyarakat adalah program yang memang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi memang saya berkomitmen kepada masyarakat, program ini akan terus saya lanjutkan. Mulai dari pelatihan gratis di bidang skill, baksos kesehatan kemarin beberapa kali diadakan. Ada yang kami kolaborasi dengan organisasi saya khusus bidang kesehatan dengan partai, ada juga yang memang dari saya pribadi, dari dana pribadi. Jadi memang baksos ini akan terus dilanjutkan di bidang kesehatan khususnya di mata, dan untuk UMKM juga akan tetap terus mengadakan pelatihan dan tentunya promosi gratis. Jadi biasanya saya berkunjung ke tempat UMKM dengan sistem endorsement tapi for free. Gitu. Jadi saya nggak minta bayar, tapi orang bisa meliput dan mempromosikan dan memviralkan UMKM ini gitu. Jadi memang program-program ini akan tetap terus dijalankan, dan aktivitas-aktivitas yang saat ini pun tetap berjalan, seperti jadi professional public speaker kayak Mauren gitu kan. Jadi di bidang ini memang karena dari 2018 kita geluti, jadi sangat passionate di bidang ini. Makanya kalau dulu mungkin karirnya kayak Mauren jadi host, lebih banyak fokus di situ, tapi karena sudah hampir 6 tahun berjalan, makanya kita sering buka pelatihan untuk bisa melahirkan generasi baru gitu. Jadi enggak putus kita itu skill gitu. Oke, baik. Mungkin tidak terasa sudah kurang lebih 30 menit kita bincang-bincang mengenai yang viral barusan tadi. Nah, Kak Kristi mungkin ada closing statement, mungkin pesan-pesan untuk masyarakat atau pendukungnya Kak Kristi nih, ada 900 suara 900 ini itu tetap bertahan. Yang tetap bertahan. Perjuangan dan kita setia. belum selesai. Perjuangan belum selesai.
boleh mungkin ke KPU dulu ya, karena Iya. tadi concern kita di situ. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KPU Kota Manado yang sudah memberikan respon cepat dan mengembalikan suara yang sebelumnya kami pertanyakan hilang kemana. Tapi memang sangat disayangkan hal ini terjadi. Yang menjadi pesannya ya kembali lagi supaya tetap menjaga kredibilitas dan integritasnya supaya kepercayaan masyarakat tidak luntur bahkan hilang untuk penyelenggara pemilu yang sifatnya independen. Dan untuk masyarakat khususnya pendukung BCL Besti Kristianto, dari hati yang terdalam saya sangat mengucap syukur mempunyai Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah mau memilih saya dengan nilai integritas, karena ketulusan hati Bapak Ibu adalah hal paling mahal yang boleh saya terima dan saya nikmati di masa pencalonan ini, tanpa saya beli atau bayar dengan uang, tapi tentunya Bapak Ibu memberikan integritasnya dalam menggunakan hak demokrasi. Jadi saya harap akan banyak juga masyarakat-masyarakat di luar sana yang mau bersatu hati, bersepakat dengan kita semua untuk menjalankan pesta demokrasi di periode-periode berikutnya, apalagi paling terdekat pilkada, Kak. Pilkada. Tanpa politik uang, karena ini penting supaya orang mendapatkan wakil rakyat yang betul-betul amanah, bertanggung jawab dan juga jujur bagi masyarakatnya. Itu saja. Baik, Kak Kristi. Terima kasih sudah Thank datang ke you. Tribun Manado, sudah share pengalaman yang memang mungkin agak kurang menyenangkan awalnya ya, tapi sekarang sudah selesai, adanya sudah pengalaman. kembali Iya, sudah kembali. suaranya. Puji Tuhan. Tentunya terima kasih juga sudah Thank you. Oke. menyempatkan waktu. Sukses terus Kak Oke, Kristi. Kak Sampai Kristi. jumpa di Tribun Podcast lainnya.